keulangan harian bab 1 kimia di sekitar kita. Video by Steven Musab. MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 1 kimia, yaitu kimia di sekitar kita. Bagian A, peranan ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan salah satu cabang ilmu yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan kimia dalam makanan, udara, bahan kimia pembersih, emosi kita, dan secara harfiah setiap objek yang dapat kita dengar, lihat, cium, cicipi, dan sentuh melibatkan kimia dalam berbagai contoh bahan kimia materi. Oleh sebab itu, tidak heran jika semua ilmu kimia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan kimia di sekitar kita yaitu pembakaran, reaksi korosi, fermentasi, reaksi kecoklatan, reaksi penguraian, reaksi pembentukan garam, reaksi elektrolisis, reaksi pengendapan. Manfaat atau alasan mengapa kimia penting untuk dipelajari oleh manusia. Memahami dasar kimia membantu manusia dapat memahami lebih produk. Memahami ilmu kimia dapat membantu manusia memahami dunia sekitar. Misalnya, mengapa hujan terjadi. Kimia adalah dasar memasak, sehingga ketika ilmu kimia diterapkan, maka terjadi reaksi kimia. Ilmu kimia dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan yang tepat, bagaimana produk tersebut bekerja. Ilmu kimia dapat mengajarkan keterampilan yang berguna, karena ilmu kimia artinya belajar. Kimia dapat membantu kita untuk memahami kejadian terkini, termasuk mengapa harga bahan baku menjadi naik. Ilmu kimia mengajarkan keterampilan yang berguna yang bersikap objektif dan bagaimana pemecahan masalahnya. Ilmu kimia dapat membuka pilihan karir di bidang kimia dan memungkinkan juga mendapat pekerjaan lain di luar bidang kimia. Ilmu kimia dapat mengurangi setidaknya sedikit tentang misteri hidup. Ilmu kimia bisa memudahkan manusia menggunakan bahan sehari-hari dan menghindari bahaya. Adalah kimia. Pertama, menyusun rumusan masalah. Kedua, menyusun rangka teori. Ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, melakukan eksperimen. Kelima, mengolah dan menganalisis data. Keenam, adalah kesimpulan. Ketujuh, adalah mempublikasikan hasil. Kerja di laboratorium kimia. Alat laboratorium, tabung reaksi, yaitu sebagai wadah penampung reaksi kimia, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya adalah Boilermaker, yaitu sebagai wadah mencampur dan menampung larutan, seperti gambar samping. Gerakan kimia hijau. Kimia hijau. Green chemistry berupaya mencegah polusi dan mengurangi dampak negatif produk serta proses kimia terhadap lingkungan juga manusia. Salah satunya termasuk pencegahan limbah, ekonomi atom, sintesis kimiawi yang tidak berbahaya, pelarut yang aman, rancangan produk kimia yang lebih aman, desain untuk efisiensi energi, kurangi turunannya, katalisis, biodegradasi, analitik, pencegahan kecelakaan, serta penggunaan bahan baku terbarukan. Kemudian, penerapan kimia hijau di kehidupan sehari-hari. Penerapan kimia hijau antara lain pada sistem pengelolaan air dengan menerapkan nanofiltrasi dengan kreasi membran ramah lingkungan untuk menyaring polutan, pembuatan bahan bangunan yang aman bagi manusia dan lingkungan, serta pengelolaan limbah yang sehat bagi manusia. Tanpa prinsip ini, produksi bahan bakar fosil dan polutan lainnya akan terus meningkatkan peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrim, dan kerusakan lingkungan yang lebih besar.
seperti gambar samping, yaitu penyiraman padi dengan bahan biotik yang dilakukan oleh petani. Teknologi nanoteknologi merupakan produksi bahan apapun yang ukuran partikelnya minimal 50% antara 1 dan 100 nanometer atau sekitar 1/100 hingga per 10 ukuran rata-rata mikroba. 1 nanometer sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 9 meter. Nanoteknologi penting karena keunggulannya dalam memahami, menggunakan, dan mengendalikan sejumlah kecil materi mirip dengan tingkat atom, digunakan untuk membuat bahan, instrumen, dan kerangka kerja baru. Ya, penamaan senyawa. Penamaan senyawa yang terdiri dari unsur-unsur non-logam. Penamaan senyawa diawali dengan jumlah atom dalam angka Yunani. Angka Yunani yang digunakan adalah 1 sebagai mono, 2 sebagai di, 3 sebagai tri, 4 sebagai tetra, 5 sebagai penta, 6 sebagai heksa, 7 sebagai hepta, 8 sebagai okta, 9 sebagai nona, dan 10 sebagai deka. Contohnya adalah senyawa N2O5 yang dinamai dengan dinitrogen pentraoksida. Selanjutnya adalah persamaan reaksi. Reaksi kimia menggunakan rumus A kecil A besar ditambah dengan B kecil B besar sama dengan C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Persamaan laju kreasi R sama dengan K kecil dikalikan A besar pangkat M dikali B besar pangkat N. Keterangan R kecil sama dengan laju reaksi atau mol per LS atau M per S. K kecil sama dengan tetapan laju reaksi. M kali M, N sama dengan orde reaksi. A besar sama dengan konsentrasi zat A atau M. Sedangkan B besar adalah konsentrasi zat B dan M.